Selamat malam, selamat kita beribadah dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kita dapat beribadah pada malam ini, kendati pun kami ada di gereja dan saudara-saudara ada di rumah masing-masing, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Saya ucapkan selamat malam, selamat kita berbakti. Dengan pertolongan Tuhan kita semua boleh ada sebagaimana ada, ya. Kita boleh lewati hari demi hari dan sampai saat ini dengan pertolongan Tuhan kita boleh beribadah. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Allah, kita akan buka bersama-sama di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima sampai dengan yang ke-8. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Saya akan bacakan. Nah, kita yang ada di gereja, kita bisa saling bergantian membacanya. Saya baca ayat 5, saudara ayat 6, lalu ayat 7, saudara ayat 8 sama-sama. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 2, 3. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merapatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Kita sudah membaca ayat-ayat yang di dalam Yeremia 17 ini. Ada dua hal, kutuk dan berkat. Kalau mau tanya, anak kecil pun, anak sekolah minggu kalau tanya, siapa yang mau kutuk? Ya saya kira tidak ada yang mengacungkan tangan, kecuali dia tidak mengerti apa itu kutuk. Tapi bagi orang yang mengerti kutuk itu, pokoknya kutuk itu tidak baiklah. Jadi katanya, siapa yang mau itu kutuk? Pasti tidak ada yang akan angkat tangan. Tapi kalau tanya, siapa yang mau berkat? Wah, akan rame-rame acungkan tangan. Jadi sudah tahu kalau kutuk itu mendatangkan hal yang tidak baik. Tapi kalau berkat, yang namanya berkat selalu menyenangkan. Nah, kita lihat di sini bagaimana tentang orang yang terkutuk dan orang yang diberkati. Nah, kita lihat dalam ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Manusia itu anak-anak bisa, manusia itu orang tua itu manusia, ya. Kita punya saudara, itu manusia. Kita punya sahabat, itu manusia. Kita punya kenalan, itu manusia, ya. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita, entah dia tinggal di jauh, entah ada dekat, kalau kita mengandalkan manusia, ya tadi sudah dulu, sahabat, teman, kenalan, saudara, tetangga, orang tua, keluarga, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Berikut, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi mengandalkan diri sendiri. Nah, banyak orang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Saya kan pinter,
Saya kuliah dari SD sampai kuliah, saya juara terus. Jadi dia mau mengandalkan kepintarannya. Nah, kita sudah lihat mungkin di medsos bagaimana doa dari Kongres yang ada di Amerika. Tuhan, kami merasa kami pintar. Salah satu kalimat itu, merasa pintar sehingga tidak perlu Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kekuatan itu karena pintar, kekuatan itu karena punya harta yang banyak. Tenang-tenang aja, saya punya deposito yang waduh bertimbun-timbun. Kata firman Allah, terkutuk. Lalu yang ketiga, terkutuklah orang yang menjauhkan diri dari Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, banyak orang kalau ditanya, kamu mau nggak terkutuk? Enggak. Tapi yang dilakukan ini, kalau kita tidak mau terkutuk, jangan jauhkan diri dari Tuhan. Ya, jangan kita andalkan kekuatan kita. Dalam Amsal Sulaiman dikatakan, haraplah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan sandar kepada akal budimu. Saya kalau melihat ya, bangsa-bangsa, negara-negara yang maju, mereka negara-negara yang maju, ya mereka nggak butuh Tuhan. Tidak butuh Tuhan, buktinya kalau hari ibadah gereja itu kosong. Seperti kita sudah dengar firman Allah pada hari Minggu, bagaimana di negara-negara maju justru hari Minggu di tempat rekreasi itu yang ramai, gereja itu kosong, gereja itu sepi. Itu tanda orang tidak perlu Tuhan. Orang itu tidak membutuhkan Tuhan. Mereka menjauhkan diri dari Tuhan. Kenapa mereka menjauhkan diri dari Tuhan? Rasa tidak perlu kepada Tuhan. Karena dari lahir mereka sudah dijamin. Lahir mereka sudah free. Bahkan ada salah satu jemaat yang ada di satu negara yang maju juga, justru dia katakan, aduh, justru ketika dia melahirkan dia dapat hadiah $15.000. Justru dia melahirkan dapat hadiah. Lalu anak itu nanti kalau sekolah gratis. Jadi orang semua itu yang dibutuhkan itu terpenuhi. Mereka berobat itu gratis. Jadi tidak merasa perlu dengan Tuhan. Karena apa? Merasa mampu. Orang tidak cari Tuhan, justru jauhkan diri dari Tuhan. Nah, kita lihat di sini. Terkutuk. Sama sekali tidak pernah terpikir situasi dunia akan seperti ini. Kadang-kadang pada waktu ya beberapa tahun lalu kami sempat pergi-pergi di negeri-negeri, negara-negara yang maju, lalu lihat kehidupan mereka. Waduh, gereja kok kosong ya? Kok orang tidak perlu ibadah? Orang kok tidak mau datang ibadah? Kenapa demikian? Kok justru kalau ini hari ibadah bagi kita, mereka justru rekreasi? Karena merasa semua ada, semua terpenuhi. Satu hal yang terinci yang kita tahu persis itu kejadian di Jerman. Dari lahir sudah ada jaminan. Sekolah gratis. Saudara perlu tahu, sampai kubur gratis. Kenapa orang tidak perlu beribadah di sana? Karena sampai pendeta mau khotbah kalau ada yang mati sudah siap. Kalau di Indonesia masih ada orang mikir, saya mesti ke gereja. Walaupun dia nggak berpikir dia mau ke gereja karena dia butuh Tuhan. Ada satu jemaat dia bilang begini, wah kita mesti rajin-rajin ke gereja. Dia nggak berpikir rajin ke gereja karena mencari Tuhan, mau mendekatkan diri dengan Tuhan. Apa yang dia bilang sama saya?
Soalnya sesungguhnya kalau kita tidak ke gereja, nanti kalau saya mati siapa yang datang? Jadi cuma sampai sejauh itu pengetahuannya. Jadi dia datang ke gereja supaya kalau dia mati atau ada keluarganya yang mati, ada jemaat yang berkumpul. Jadi sejauh itu dia bukan datang ke gereja untuk dia mau beribadah, mau mendekatkan diri dengan Tuhan, bukan. Hanya satu tujuannya, supaya kalau dia mati ada orang yang kumpul-kumpul. Itu sejauh itu pengetahuannya. Tapi kita lihat di sini bagaimana orangnya. Orang-orang seperti itu kelihatan beribadah tapi tidak butuh Tuhan. Di dalam Timotius dikatakan ada orang beribadah, kelihatan beribadah tapi hatinya itu jauh dari Tuhan. Ada orang datang ibadah cuma karena berpikir nggak enak tetangga lihat saya nggak beragama. Jadi ada orang datang gereja cuma karena nggak enak tetangga lihat dia nggak gereja. Kristen kok gitu ya, kok nggak gereja? Jadi dia nggak enak sama tetangga, datanglah dia, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Tapi firman Allah katakan, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia, terkutuklah mereka yang mengandalkan kekuatan sendiri, terkutuklah mereka yang menjauhkan diri dari Tuhan. Sama sekali tidak pernah terpikir kalau dunia ini akan seperti itu. Dunia ini akan seperti ini. Tiap hari yang mati di Indonesia aja tiap hari itu di atas 10 lah. Kadang berapa itu sampai sudah sekian ratus yang mati. Di negara-negara lain ratusan yang tiap hari. Pernah terjadi 700 yang mati dalam satu hari. Sampai itu mayat sudah nggak tahu mau dimana di ruangan itu, sampai sudah dibawa di ruang bawah tanah lagi yang sebetulnya bukan ruangan untuk penyimpanan mayat, ditaruh di situ. Saya lihat di Amerika mayat-mayat sampai disimpan di kontainer. Kenapa? Terlalu banyak. Nah kita lihat di sini, terkutuklah mereka yang menjauhkan diri dari Tuhan. Saudara jangan pernah berpikir bahwa virus corona itu hebat, melebihi kekuatan Tuhan. Sama sekali tidak. Peristiwa virus corona memang seizin Tuhan. Justru kalau kita lihat peristiwa ini terjadi, biar orang tahu bahwa Tuhan itu hebat. Amin. Tuhan yang mengendalikan. Amin. Masa Tuhan mau kalah dengan virus yang kecil banget yang kita nggak bisa lihat? Tapi memang kalau ini terjadi, itu seizin Tuhan. Saudara ingat dalam Ayub pasal 1. Ketika iblis mau ganggu itu Ayub, mesti minta izin dari Tuhan. Oke, kau boleh ganggu itu hartanya, tapi jangan tubuhnya. Setelah ternyata lurus, sudah hampir habis itu ke harta, 10 anak meninggal. Kok Ayub tetap percaya Tuhan, bukan main hebat. Lalu dia minta izin lagi, Tuhan bilang, oke, kau boleh ganggu tubuhnya, tapi jiwa tidak boleh. Saya begitu percaya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi sekarang seizin Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa virus corona ini lebih hebat dari Tuhan. Tidak. Tuhan memiliki langit dan bumi segala isinya. Terlalu kecil. Di dalam Yesaya dikatakan bangsa-bangsa seperti titik air ditimba. Satu titik air di mata Tuhan tuh bangsa itu kecil. Mau berapa miliar manusia di mata Tuhan kecil. Kalau cuma setitik air berapa lama diginian? Air itu pergi. Bangsa-bangsa seperti satu titik debu di daun. Kalau ada satu titik debu kita tiba-tiba terbang. Terlalu kecil bangsa-bangsa ini di mata Tuhan. Terlalu kecil. Apalagi virus yang kecil banget. Terlalu kecil bagi Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir virus lebih hebat. Tidak. Tuhan jauh lebih hebat dari segala yang ada. Tetapi tentunya seizin Tuhan. Seizin Tuhan. Saya kalau lihat ya, dalam Alkitab sudah khotbah hari Minggu ya, Bapak Gembala, bahwa Tuhan ada di tengah puting beliung, ada Tuhan. Dan memang saya lihat di mana-mana puting beliung itu jalan, ya memang ada mata dia, mana yang mau diratakan. Ya, saudara ingat ya, 4-5 tahun yang lalu Indonesia sedikit-sedikit ada puting beliung. Ya
dalamnya yang mengendalikan. Jadi kita lihat di sini, kutuk terjadi kepada orang yang mengandalkan manusia. Saudara punya sahabat, punya kenalan orang kaya, tapi jangan andalkan dia. Anak-anak jangan andalkan orang tua, ya, tetapi kita andalkan Tuhan. Tuhan itu cemburu. Kita punya sahabat yang baik sekali, tapi jangan andalkan dia, sebab terkutuk akan kutukan itu akan terjadi, terkutuk. Kita mungkin rasa pintar, kita hebat, bisa cari duit, pintar cari duit. Ada seorang bapak, ya nggak pernah gereja, tapi istrinya rajin. Lalu dia bilang begini, dia tegur istrinya, gereja dulu. Emangnya kalau saya nggak cari duit, kamu punya uang? Istrinya cuma jawab, hati-hati ya. Kalau Tuhan ambil nafasmu, kau bisa cari duit. Jadi kita mesti andalkan Tuhan. Kita punya sahabat, kenalan, tetapi kita andalkan Tuhan, sebab Tuhan itu cemburu adanya. Jangan kita jauhkan diri dari Tuhan, sehingga bukan kutuk yang kita terima, tapi berkat yang kita terima. Nah sekarang bagaimana? Diberkatilah orang yang, mari kita lihat. Kita lihat dulu, sebelum kita lihat orang yang diberkati, kita lihat dulu dampak dari orang yang meninggalkan Tuhan, yang tidak mengandalkan Tuhan. Ia akan, ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dia akan mengalami kekeringan. Dia tidak akan mengalami datangnya yang baik. Kalau tidak mengalami, orang yang terkutuk, dia tidak mengalami hal yang baik, berarti dia akan mengalami hal yang buruk. Ya, dia akan mengalami kekeringan, dia akan mengalami ketandusan, kekeringan. Bukan cuma jasmani yang kering, istimewa rohani yang kering, kematian rohani. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Kita lihat ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Saudara, situasi seperti ini, setiap bangun pagi, buka matamu, Tuhan, terima kasih. Terima kasih, masih hidup. Ya, kita bisa lewati sepanjang malam. Ketika kita tidur, kita tidak tahu apa yang terjadi waktu tidur. Saya punya teman, waktu tidur baik-baik, besok pagi sudah gak bangun, sudah. Jadi kalau pada pagi hari kita bisa bangun, kita akan ucapan syukur kepada Tuhan. Lalu menghadapi hari yang baru, kita mesti andalkan Tuhan, saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang taruh harapnya kepada Tuhan. Jangan mimpi-mimpi dunia yang baik, sebab itu sudah diinformasikan lewat firman Allah, bahwa dunia ini dan segala keinginannya dan yang ada di dalamnya sedang lenyap. Dalam 1 Yohanes, dunia ini sedang lenyap. Kita bisa lihat pembangunan dan sebagainya, tapi Alkitab jelas sekali bahwa dunia ini sedang lenyap. Jadi mari, kalau dunia ini akan mudah berubah, ya, mudah berubah. Alam begitu mudah berubah. Semua yang ada di dunia ini semua mudah berubah. Sebab yang tidak berubah hanya Tuhan Yesus. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, besok, dan selama-lamanya. Biar banyak orang tidak percaya kepada Yesus dan terjadi penolakan, dia tidak akan berubah. Nah, kita harus menaruh harap kita kepada yang tidak berubah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapnya pada Tuhan. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok.
Tapi kita yang berharap kepada Tuhan, kita berharap kebaikan Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Jadi kita boleh punya sahabat, punya kenalan yang baik hati, ya. Tapi kita mesti taruh harap kepada Tuhan. Kita mesti mengandalkan Dia. Lalu bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan? Ketika bangun pagi, hormat dulu sama Tuhan. Berikan pujian, terima kasih. Sebab pagi-pagi rahmat-Nya yang baru sudah siapkan. Heran, pagi-pagi. Jadi pagi-pagi kita datang kepada Tuhan, kita mesti berikan penghormatan yang tinggi kepada Tuhan. Kita mesti agungkan Dia, kita mesti tinggikan, muliakan Tuhan. Kita mesti berterima kasih kepadanya. Lalu kita memang betul-betul mengandalkan Tuhan. Kita setiap hari kita mesti berkata, Tuhan, saya tidak mampu dengan kekuatanku. Dan itu sebabnya mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau Tuhan tiap saat kita datang mengandalkan Tuhan, Tuhan itu senang. Justru kalau kita sudah tidak mengandalkan Tuhan, Tuhan sakit hati. Jadi kalau kita datang mengandalkan Tuhan, hati Tuhan itu senang. Kalau hati Tuhan sudah disenangkan, Dia lebih tahu apa yang kita perlu. Seorang bapak, ya, kalau dia lihat anaknya dengar-dengaran, lalu disuruh ini, apalagi disuruh tugas satu, anak itu langsung laksanakan. Tiba-tiba ini anak datang, Pak, yang Papa suruh sudah selesai, apalagi ya Pak? Nah ini menyenangkan hati Tuhan. Sama dengan kita. Kita sudah beribadah kepada Tuhan. Tuhan, apalagi yang saya mau buat? Selalu ada di benak saya itu dan di pikiran saya. Tuhan, apalagi yang harus saya buat Tuhan supaya Engkau senang? Yang ada di pikiran saya, hati saya selalu itu. Apa yang harus saya lakukan supaya Tuhan senang? Apa yang harus saya kerjakan supaya Tuhan senang? Kita mau menyenangkan hati Tuhan, ya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Sedangkan bapak orang berdosa, kalau anaknya itu menyenangkan hatinya, dia akan lihat, misalnya anaknya, kesian ya, anak saya punya sepatu udah kayak mulut buaya. Berapa lama dia begini, ini anak ini kok disuruh satu malah tambah lagi. Ada lagi nggak yang saya mau kerja? Aduh, senang banget punya anak kayak begini. Ayo, ikut papa ke toko. Suruh apa? Beli sepatu, baru ini anak mungkin nak minta. Kalau papa mau beli apa? Datang di toko, pilih mau beli apa. Itu bapak orang berdosa. Apalagi Tuhan, Bapa yang kudus, Bapa yang baik, Bapa yang punya kemampuan untuk memberikan apa yang kita perlu. Kalau Bapak orang berdosa, terbatas. Ya kalau mungkin anak belum ini, Pak, beli ini dong. Wah, Papa gak punya duit. Belum punya duit, nanti Papa nabung dulu ya. Terbatas. Tapi kalau kita punya Bapa di sorga, langit dan bumi serta isinya Dia punya. Sorga Tuhan punya. Apa yang kita perlukan? Apa yang kita perlukan? Semua ada pada Tuhan dan Tuhan mampu berikan. Makanya dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya pada Tuhan. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan pasti setiap saat dia akan datang kepada Tuhan. Minimal pagi-pagi itu bangun itu dia akan mengandalkan Tuhan. Sebelum bikin apa dia mesti datang lapor dulu kepada Tuhan. Bilang dulu, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memelihara saya sampai bisa bangun pagi ini. Dan sebelum beraktivitas, percayakan diri kita kepada Tuhan. Itu namanya kita mengandalkan Tuhan. Lalu kita minta, Tuhan pimpin saya dari waktu ke waktu. Kita minta pimpinan Tuhan. Kita andalkan Dia. Dan hal itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, diberkati. Caranya bagaimana? Kita lihat ayat selanjutnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Tanam di tepi air, dia akan merambatkan akar-akarnya. Lalu pohon itu yang ditanam di tepi air
Dia punya daun tetap hijau. Dia tidak akan mengalami kekeringan pada musim kering. Lalu dia akan selalu berbuah. Dia akan memberikan hasil. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, lalu merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, maka hidupnya seperti pohon, ya. Pohon kalau dia ditanam di tepi air, dia tidak akan pernah mengalami kekeringan karena akarnya itu akan merambat datang ke air. Dan kalau ada air, maka pohon itu tidak akan mengalami kekeringan. Daunnya tetap itu rimbun, dia hijau. Lalu kalau datang panas terik, dia tidak akan mengalami kekeringan. Lalu dia akan selalu menghasilkan buah. Demikian juga dengan kehidupan kita. Boleh terjadi, saudara, kalau kita ingat bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, siapa yang kasih makan? Ya, begitu banyak orang yang keluar, lalu lewat padang gurun. Bagi yang belum pernah pergi ke padang gurun, tidak ngerti kali padang gurun. Tapi kalau kita sudah pergi di padang gurun, kita nggak ada lihat hijau-hijau. Yang kita lihat apa? Langit pasir, langit pasir. Bagaimana? Nggak ada hijau-hijau. Makanya orang yang dari sana senang banget datang di puncak, saudara, karena banyak hijau-hijau. Di sana sepi, susah itu hijau-hijau. Langit pasir, langit pasir. Tapi kalau orang yang Tuhan memimpin, maka Tuhan memberikan makan setiap hari, mana turun, Tuhan pelihara. Saya begitu percaya dunia ini mau goncang seperti apa, tapi saya percaya akan firman Allah. Orang benar tidak akan menderita kelaparan. Terlalu banyak cara Tuhan untuk memelihara orang-orang yang percaya. Asalkan kita andalkan Tuhan. Saudara, buang jauh-jauh dari pikiranmu. Ketika kau sulit, kau mau ingat, tante saya kan ini, tante saya kan ini, om saya punya keluarga. Nomor satu, datang sama Tuhan. Biar saudara punya tante, punya om, orang kaya, kalau Tuhan tidak gerakkan, dia tidak akan memberikan pertolongan, ya. Tapi kita datang kepada Tuhan. Tuhan bisa gerakan itu tante yang lagi tidur, bangun-bangun. Kau punya ponakan lagi susah, pergi lihat. Tuhan tinggal perintah dia. Jangankan tantemu, jangankan ommu, saudaramu, burung gagak saja Tuhan perintah. Burung gagak, bawa makanan buat Elia. Tapi yang penting nomor satu dengan Tuhan dulu, connect dengan Tuhan, andalkan Tuhan, percaya kepadanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Jangan kita mengandalkan sesama manusia, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang cemburu. Tapi mari kita andalkan Tuhan. Seandainya kita punya kenalan, itu serahkan aja sama Tuhan. Tuhan bisa gerakan, bisa bikin, ya, kesaksian. Ada satu ibu, saudara, satu saat Tuhan bilang begini, dia pernah mengikuti satu ibadah, saya khotbah. Satu saat Tuhan bilang begini sama dia, bersuara kepadanya. Ini dia punya kesaksian. Apa yang ada pada kamu, kasih sama itu ibu. Lalu dia begini, dia ingat-ingat, apa ya yang saya simpan? Ternyata dia simpan mas balok. Lalu dia begini, dia hitung-hitung, masa saya mesti kasih ini? Enggak lah, dia bikin seperti nggak tahu. Sampai 3 kali, sampai dia tak bisa tidur. Akhirnya ketika kebaktian di Wisma Selipi, dia datang, saudara. Dia cuma datang begini sama saya. Ibu buka tasnya, supaya dia punya kerabat jangan lihat. Saya buka tasnya, dia lempar itu mas balok. Ya, norak-norak juga, lempar. Wah, pas itu di sekolah itu membutuhkan lantai 2, butuh AC. Jadi dari
sleeping langsung ke toko emas, jual, lalu beli semua AC lantai 2. Kita lihat di sini, saya tidak pernah bersuara untuk minta sumbangan, tapi kita cukup datang kepada Tuhan yang punya langit dan bumi. Tuhan buat sampai ibu nggak bisa tidur kalau dia tidak lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Demikian juga dengan kita, saudara, di hari-hari ini. Mari kita andalkan Tuhan, kita berharap kepadanya, maka Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Kau boleh punya kenalan sahabat orang kaya, tapi kalau Tuhan tidak gerakan, itu tidak bisa terjadi sesuatu. Justru kadang-kadang yang bahkan sering terjadi, bukan kadang-kadang, sering. Kalau ada orang kaya lalu dia lihat saudaranya datang, dia intip bel, pas dia buka, dia bilang begini, ya dia lagi. Padahal yang datang itu ponakannya. Itu sering kali terjadi. Dia lagi, pasti meminta sumbangan lagi, pasti meminta bantuan. Tapi kita cukup datang kepada Tuhan, Tuhan yang ngatur segala-galanya yang ada di dalam dunia ini. Kita lihat sekali lagi Elia. Tuhan perintahkan itu burung bawa makanan buat Elia, baik pagi maupun sore. Bawa roti, bawa daging lagi. Dari mana itu daging, dari mana itu roti? Dengar baik-baik. Tuhan bisa mengadakan yang tidak ada jadi ada. Pada waktu itu nggak ada toko roti, saudara. Sebab Raja Ahab pun dia keluar dari istana karena mau cari air. Sampai raja keluar istana, di mana gerangan ada air. Tapi Tuhan boleh pelihara Elia dengan ajaib. Saya begitu percaya di masa-masa sukar kita akan melihat justru kemuliaan Allah. Tuhan akan pelihara kita dengan begitu ajaib. Itu sebabnya biarlah kita mau andalkan Tuhan. Kita berharap kepadanya. Buang jauh-jauh berharap kepada manusia, karena kita akan menerima kutuk justru. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, kita berharap kepadanya, maka kita akan melihat berkat dari Tuhan. Tuhan akan pasti memelihara kita dengan cara Tuhan. Terlalu banyak cara Tuhan untuk memelihara kita. Tuhan memberkati kita malam ini. Saudara-saudara mungkin ada di rumah, engkau sedang dalam pergumulan. Tuhan beritahu apa yang engkau perlu. Mari berharap kepada Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan. Jangan bikin sakit hati Tuhan. Tapi mari dengan kita berharap dan andalkan Dia, maka hati Tuhan itu senang. Saya percaya Tuhan sangat-sangat mengerti, lebih dari kita mengerti apa yang kita perlu. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Puji Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, pemilik hidup, yang berdaulat, yang punya otoritas, punya surga. Kami boleh beribadah malam hari ini, kendati pun melalui hanya Tuhan lewat online, berbakti di rumah-rumah. Tapi hamba percaya hadirat Allah ada di antara kami semua, baik dalam rumah Tuhan maupun di setiap rumah yang mengadakan ibadah online. Terima kasih, sempurnakan ibadah kami dengan memberkati kami semua, rumah tangga yang punya pertanyaan dan pergumulan hidup. Yesuslah jawaban buat kami semua. Firman Allah adalah jawaban buat kami semua. Kami dipuaskan malam hari ini, dan tidak ada satupun yang terkecuali yang tidak diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Hamba begitu yakin dan begitu percaya, firman Allah tidak akan kembali dengan hampa dan kosong. Tuhan bela firman-Nya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kami beribadah kendati pun kami terancam dengan penyakit virus corona yang membatasi kami, tapi itu tidak membatasi pekerjaan Roh Kudus bekerja dalam setiap ibadah, baik yang ada di gereja maupun di rumah-rumah, di luar negeri sampai di dalam negeri.
Tuhan jamah kami semua dengan berbagai pergumulan hidup. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami sebentar akan tutup acara ibadah dan menghadapi malam peristirahatan kami. Kami mohon Tuhan pagari kami semua dengan malaikat yang berpasukan dari surga. Roh Kudus pagari kami dari setiap ancaman-ancaman virus corona. Kami tolak, mengandalkan Tuhan, berharap kepadamu dalam nama Yesus Kristus, sehingga kutuk bukan menjadi bahagian kami, tapi adalah berkat kebahagiaan dalam rumah tangga. Namamu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, baik dan sangat baik. Haleluya. Dan kalau Engkau baik, kami tak mau tinggalkan Engkau. Puji Tuhan. Hamba-Mu sudah berbicara dan berhenti, tapi Roh Kudus memeteraikan dalam setiap yang menyaksikan dan mendengar ibadah, yang mengikuti ibadah malam hari ini. Diberkatilah Engkau. Terima kasih. Rahmat dan kasih setia Tuhan menyertai kami semua dalam peristirahatan kami, dan besok kami bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kendati pun di dalam rumah kami mampu untuk melakukan aktivitas kami dengan campur tangan Tuhan. Terima kasih. Segala puji, segala hormat bagi nama-Mu yang membawa persembahan dalam bentuk apa saja, dengan mengembalikan Tuhan berkat milik-Mu dengan cara apa saja. Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah, sehingga setiap tangan yang terulur, hati yang mencintai Tuhan dan memberi, tidak merasa dirugikan oleh Tuhan, tapi semua diberkati. Segala hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Diiringi dengan doa. Tuhan Gembala yang baik bawa kepada kami, kepada rumput yang hijau, air yang sejuk. Amin.